Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Kembali lagi bersama Ibu pada pelajaran tematik tema 8, subtema 1. Kali ini kita ke pembelajaran yang kedua. Sebelum belajar, kamu persiapkan buku paket, buku tulis dan alat tulisnya. Setelah itu kita berdoa bersama-sama. Dimulai dari halaman 11, pembelajaran yang kedua, materi yang akan kita pelajari yang pertama, melakukan permainan sederhana atau tradisional, yang kedua, membaca teks lambang negara, yang ketiga, menghormati lambang negara. Ayo mengamati, mengenal permainan tradisional, permainan lompat tali. Dani dan teman-temannya sangat menyukai kegiatan pramuka. Mereka aktif mengikutinya. Berbagai jenis latihan dan permainan diikutinya. Tongkat dan tali merupakan peralatan yang biasa dibawa dan digunakan anggota pramuka. Dengan peralatan tersebut, anggota pramuka dapat mendirikan tenda, membuat tiang bendera, membuat tanduk, serta beberapa aktivitas lainnya. Berbagai jenis permainan juga dapat dilakukan dengan peralatan tersebut. Permainan biasa ditemui dalam kegiatan pramuka. Banyak kegiatan kepramukaan yang diajarkan melalui permainan. Salah satu alat yang dapat dijadikan alat bermain adalah tali. Banyak permainan yang dapat dilakukan dengan menggunakan tali. Salah satunya permainan lompat tali berikut ini. Dilanjut halaman 12. Permainan lompat tali memerlukan ketangkasan dan keseimbangan. Permainan ini dapat dikombinasi dengan beberapa gerakan lain seperti melompat dengan satu kaki dan lainnya. Oleh karena itu, sebelum melakukan permainan perlu berlatih keseimbangan. Beberapa langkah melakukan latihan keseimbangan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, posisi badan berdiri tegak. Yang kedua, salah satu kaki diangkat, dapat kaki kiri maupun kanan. Yang ketiga, berdirilah dengan satu kaki, jagalah keseimbangan tubuh. Yang keempat, bertahanlah sampai hitungan ke-10. Yang kelima, ganti, angkat salah satu kaki yang lain. Yang keenam, berdirilah dengan satu kaki, jagalah keseimbangan tubuhmu. Yang ketujuh, bertahanlah sampai hitungan ke-10. Nah, disitu ada ya gambarnya permainan lompat tali dan latihan keseimbangan. Ayo lakukan mempraktikkan lompat tali ya. Kamu bisa mempraktikannya sendiri bersama temanmu. Dua anak memegang tali pada ujung-ujungnya. Tali diputar-putar dengan variasi kecepatan berbeda. Para pemain melompat-lompat di dalam tali yang berputar. Para pemain dapat melompat dengan satu kaki atau dua kaki. Lakukan permainan dengan tetap menjaga keamanan diri dan temanmu ya. Dilanjut membacanya halaman 13. Latihan keseimbangan ya hanya dilakukan di tempat. Kamu dapat berlatih dengan berpindah tempat. Misalnya berjalan dengan satu kaki atau melompat dengan satu kaki. Dani bersama dua temannya akan melakukan lomba balapan berjalan dengan satu kaki. Mereka menetapkan garis start dan garis finish. Mereka berjalan dengan satu kaki dari garis start ke garis finish. Setelah sampai garis, mereka kembali ke garis start dengan berganti kaki tumpu. Dani dan teman-temannya sangat gembira gerakan seperti ini untuk melatih keseimbangan, kekuatan, dan kelincahan. Di situ ada gambarnya ya, lomba berjalan dengan satu kaki. Lalu ayah mencoba mempraktikkan lomba berjalan satu kaki. Kamu bisa mempraktikannya sendiri ya bersama temanmu. Nah, di situ ada cara-caranya ya. Lomba dilakukan oleh 3 anak setelah mencapai garis finish, kembali ke garis start, salah satu kaki diangkat secara bergantian setelah mencapai garis finish. Lakukan secara bergantian bersama temanmu. Nah, lalu kamu tulis apa yang kamu rasakan setelah melakukan gerakan tersebut, ditulis di kolom halaman 13 ya. Oke, dilanjut. Halaman 14, ayah membaca tentang lambang negara Indonesia. Kamu tentu sudah tidak asing lagi dengan gambar Garuda Pancasila ya. Nah, itu merupakan lambang negara Indonesia ya. Berupa Garuda Pancasila ya. Lambang negara adalah suatu bentuk yang digunakan sebagai lambang resmi negara. Lambang burung Garuda menggambarkan kebesaran dan kekuatan Indonesia. Ingin menjadi negara yang besar dan kuat. Sebagai warga negara, kita juga harus kuat dan sehat. Sebagai warga negara, kita harus menjadikan
negara Indonesia menjadi negara yang besar dan kuat. Lambang negara Indonesia yang berbentuk burung Garuda dengan kepala menghadap ke sebelah kanan dari sudut pandang Garuda dan mempunyai perisai berbentuk seperti jantung yang digantung menggunakan rantai pada leher Garuda, dan terdapat semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu. Tertulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Sultan Hamid kedualah yang merancang lambang ini, namun kemudian disempurnakan oleh Soekarno. Garuda Pancasila merupakan burung yang sudah dikenal lama dalam sejarah Nusantara Indonesia. Burung ini merupakan tunggangan Dewa Wisnu yang berwujud seperti burung elang Raja Wali. Garuda dipakai sebagai simbol negara untuk menggambarkan negara Indonesia merupakan bangsa yang kuat dan besar. Burung Garuda Pancasila berkarung perisai. Benda ini merupakan tameng yang telah lama dikenal dalam budaya dan peradaban Nusantara. Senjata yang melambangkan perlindungan, pertahanan, dan perjuangan diri untuk mencapai tujuan. Di tengah perisai terdapat sebuah garis hitam tebal yang menggambarkan garis khatulistiwa. Membacanya lanjut halaman 15 ya. Hal ini menggambarkan letak Indonesia yaitu negara tropis yang dilintasi garis khatulistiwa. Pada perisai terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar negara Pancasila. Di situ ada gambarnya ya. Lalu ayah menulis informasi penting dari teks bacaan ya tentang burung Garuda Pancasila. Di situ ada kedudukan atau arti penting bagi bangsa Indonesia itu apa? Dan pencipta gambarnya siapa? Ciri-ciri gambarnya apa aja dan makna tiap simbol dalam gambarnya apa? Setelah itu, tulis ringkasan terkait informasi tentang burung Garuda Pancasila sebagai lambang negara menggunakan bahasa sendiri, itu nggak usah. Lalu ke halaman 16, ayah menghormati lambang negara. Nah, di mana kamu bisa menemui bendera merah putih, gambar Garuda Pancasila, foto presiden beserta wakilnya terpasang. Nah, bendera merah putih merupakan lambang negara Republik Indonesia. Bendera tersebut sebagai bendera nasional Indonesia. Setiap upacara pasti ada saat untuk menghormat bendera ini. Garuda Pancasila juga merupakan lambang negara Republik Indonesia. Lambang tersebut harus dijaga sebagai tanda kehormatan negara. Oleh karena itu, bendera merah putih dan gambar Garuda Pancasila dipasang di tempat yang semestinya. Penggunaan dan pemasangan lambang negara harus mengikuti peraturan. Nah, di situ ada ya penempatan lambang negara pada tempat yang sesuai. Nah, di ruang kelas kita juga suka ada ya gambar presiden, gambar wakil presiden, burung Garuda, dan bendera merah putih. Ya, ayo berdiskusi menentukan cara menempatkan lambang negara. Kamu tulis di situ ya. Di kolom halaman 16, lalu lanjut halaman 17. Yang tadi kolom halaman 16 bagaimana cara menghormati lambang negara, lalu halaman 17 bagaimana cara menempatkan dan memasang lambang negara secara baik. Lalu sebutkan 5 tempat lambang negara biasa dipasang. Nah, itu ditulis di kolom ya, dijawab yang di kolom. Nah, untuk kegiatan bersama orang tua, membantu siswa menemukan beberapa permainan sederhana atau tradisional yang menggunakan peralatan tali atau tongkat. Itu bisa tanya jawab saja bersama orang tua ya, nggak usah dikerjakan. Oke, cukup sekian dari Ibu. Jika masih ada yang belum mengerti, silahkan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.